Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Mari kita mempersiapkan hati kita, mempersiapkan pikiran kita untuk kita masuk dalam ibadah, kita mengambil saat teduh. Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan sikap penyembahan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus menyertai ibadah kita. Amin. Wahyu 14 ayat 7. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Jemaat disilakan duduk. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau pada pagi hari ini Tuhan telah menyertai dan memimpin kehidupan kita. Sepanjang 1 minggu kita disertai sampai saat ini. Kita ada sebagaimana kita ada semua karena anugerah Tuhan. Dan ketika kita mengaku bahwa Yesus adalah Raja dalam hidup kita, sumber hidup yang telah menyelamatkan kita, maka selayaknya lah kita memuji dan memasyurkan namanya hari lepas hari dalam hidup kita. Mari kita muliakan Dia dengan pujian, rajakanlah Yesus. Rajakanlah Yesus, Anak Domba Allah. Dengarlah suara pujian, kumandang di surga. Bangunlah jiwaku, bersama pujilah Tuhan yang mati bagiku, pujilah selamanya. Rajakanlah Yesus, Anak Tunggal Allah. Rajakanlah Yesus, Anak Tunggal Allah. Bergemarlah pengikutnya, Dia pun manusia. Segala sengsara telah ditanggungnya, sehingga kita mendapat kehidupan kekal. Bait ketiga, mari kita bangkit berdiri. Rajakanlah Yesus, Tuhan sumber hidup. Rajakanlah Yesus, Tuhan sumber hidup. Segala bangsa diselamatkan, mautlah dilenyapkan. Marilah memuji, masyurkan rahmat-Nya. Hidup kekalnya beri
Sebagai manusia yang lemah, seringkali kita jatuh dalam berbagai dosa dan kesalahan. Oleh sebab itu, mari kita merendahkan hati kita, merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, mengakui segala dosa dan pelanggaran kita. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang maha pengasih dan berlimpah kasih setia, ampunilah kiranya akan segala dosa dan kesalahan setiap kami yang datang kepadamu saat ini. Baik itu dosa dalam pikiran, perkataan maupun perbuatan kami. Kuduskanlah kami ya Tuhan, karena tanpa kekudusan kami tidak dapat memandang Engkau dan menikmati hadirat-Mu. Biarlah sejauh timur dari barat, Engkau membuang akan dosa dan pelanggaran kami, dan ke dalam tubir-tubir laut yang paling dalam, Engkau melemparkannya. Terima kasih Tuhan pengampunan-Mu atas hidup kami. Tuhan dengarkan doa kami, dalam nama yang berkuasa Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, tidak ada manusia yang tidak memiliki persoalan dan pergumulan dalam hidupnya. Setiap kita tentu memiliki persoalan. Apakah itu persoalannya ringan ataukah itu persoalannya berat. Sehingga tidak jarang bila persoalan itu berat, kita mulai meninggalkan Tuhan dan mencari jalan kita sendiri-sendiri. Namun sebagai orang yang sudah percaya kepada Tuhan, Yesus katakan bahwa saat tiada jalan dalam menghadapi persoalan dan pahitnya perjalanan hidup ini, Yesus ada di sana dan memberikan jawaban. Hanya nama Yesus. Saat tiada jalan hadapi persoalan, saat tiada jalan hadapi persoalan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Hanya nama Yesus. Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikanku pengharapan, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikanku kepastian. Pahitnya kenyataan dan tak mampu bertahan, Yesus ada di sana dan memberikan jawaban. Pahitnya kenyataan dan tak mampu bertahan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Hanya nama
adalah anugerah bagi kita yang telah diampuni dosa-dosanya. Dari 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup oleh kebenaran, dan oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Kita akan bersama-sama membaca petunjuk hidup baru di dalam Yohanes pasal 15 ayat 13 sampai ayat yang ke-14. Kita akan membaca mulai dari natsnya. 2, 3. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Jemaat disilakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika kita mengambil keputusan untuk percaya dan mengikut Tuhan, itu berarti kita harus punya komitmen untuk meninggalkan kehidupan yang lama yang penuh dengan dosa dan celah, dan mau menyerahkan hidup kita untuk dibentuk sesuai dengan kehendak Tuhan. Pujian waktu kuserahkan semua. Aku berubah, sungguh ku berubah, waktuku serahkan hatiku. Aku berubah, sungguh ku berubah, waktuku serahkan semua. Yang ku kasihi kini yang lebih baik aku dapat. Aku berubah, sungguh ku berubah, waktuku serahkan semua. Aku berubah oleh kaum wanita. Aku berubah, sungguh ku berubah, waktuku serahkan hatiku. Yang pria, Aku bersama-sama. yang ku kasihi kini lenyap, yang lebih baik aku dapat. Aku berubah, sungguh ku berubah, waktuku serahkan semua. Waktuku serahkan semua. Waktuku serahkan semua. Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mengakui pengakuan iman kita dalam pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilakan duduk. Kita akan membawa syafaat kita di dalam doa, dipimpin oleh Pendeta Suhartoyo. Mari kita bersama-sama tundukkan kepala dan hati kita masuk di dalam doa syafaat. Segala puji syukur kami naikkan ke hadirat-Mu ya Bapa di surga.
karena Engkau sangat baik kepada kami. Kami bersyukur untuk setiap nafas, kesehatan, bahkan semangat sehingga kami bisa hadir di dalam ibadah pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan terus menolong kami agar kami menjadi jemaat yang setia di dalam beribadah. Tuhan menolong, memberkati jemaat kami yang tidak bisa hadir di dalam ibadah. Mereka yang malas, mereka yang suam-suam, kiranya dengan cara Tuhan yang penuh kasih bisa mengingatkan. Dan Tuhan memberkati setiap pelayanan-pelayanan visitasi yang dilakukan, agar semuanya itu mengingatkan akan pentingnya mereka beribadah. Kami juga berdoa Bapa di surga bagi mereka yang tidak bisa beribadah karena lemah tubuh. Tuhan menolong, baik itu lemah karena memang sudah lansia, sakit yang permanen, yang menetap, Tuhan sendiri akan memberikan penghiburan. Allah Roh Kudus yang akan menghibur dan menguatkan anak-anaknya. Bagi mereka yang saat ini lemah tubuh karena memang secara medis mereka harus istirahat, Tuhan memberkati dan Tuhan terus menjamah agar Tuhan pulihkan mereka. Kami tetap berdoa untuk Bapak Agus Sandi. Kami berdoa untuk Ibu Mesyang, Ibu Vivi, Ibu Yanti, dan juga yang lainnya. Kiranya Tuhan sendiri, tangan Tuhan yang penuh kasih itu memulihkan mereka, memberkati keluarga yang merawat, menjaga mereka. Bapa di surga, kami juga berdoa saat ini bagi BP Sinode GKT. Tuhan memberkati, menolong untuk persiapan raker program tahun 2024 yang akan dilakukan minggu depan. Kiranya Tuhan memberkati agar semuanya berjalan dengan lancar. Bapa di surga, kami juga berdoa bagi pelayanan misi, sekolah misi di Indonesia. Tuhan memberkati. Kami mohon kiranya Tuhan menolong dalam situasi seperti zaman sekarang ini, pelayanan misi terus berjalan. Dan Tuhan memberkati mereka yang bergerak secara khusus mempunyai karunia. Tuhan memberkati. Kami juga berdoa Bapa di surga saat ini bagi situasi iklim kekeringan yang sampai hari ini terus melanda di seluruh muka bumi, khususnya di NTB. Tuhan menolong Bapa di surga, daerah-daerah yang kering Tuhan sendiri akan turut campur tangan agar masyarakat dengan sabar terus berusaha dengan cerdik, dengan cara-cara yang baik, sehingga kekeringan tidak akan berdampak pada hal-hal yang lain. Tuhan menolong dalam cuaca yang kering ini, kami tetap sehat, kami tetap semangat, kami terus mengandalkan Tuhan. Kiranya musim hujan nanti yang akan datang, kami pun dapat menikmatinya dan menantikannya dengan kesabaran. Bapa di surga, kami juga membutuhkan penghiburan kekuatan bagi segenap keluarga besar Sinode GKT, khususnya STT Aletheia, khususnya keluarga almarhum Bapak Pendeta Alfius Areng Mutak yang sudah pulang ke surga. Tuhan memberkati dan Tuhan menghibur. Memang secara manusia kepergian beliau secara mendadak ya Bapak. Tetapi kami sadar bahwa semuanya Tuhan turut campur tangan. Tuhan memberkati keluarga, istri, anak-anak yang ditinggalkan. Tuhan juga memberkati persiapan ibadah tutup peti dan sampai kremasi agar berjalan dengan baik. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa bagi kami yang pagi hari ini datang penuh pengharapan dan penuh pergumulan. Kiranya kami mendapatkan sukacita karena kami sudah berjumpa dengan Tuhan dan sesama kami. Kami berseru menyerahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari bara yang jahat, karena Engkau-lah punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih. Pagi hari ini kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Komisi Pria. Kepada Komisi Pria disilahkan.
Halo Bapak Ibu Jemaat Kekasih Kristus. Puji Tuhan. Kiranya kesaksian ujian bisa berkenan di hadapan Tuhan, dan gaya hidup Kristen memuji dan juga kesaksian yang lain yang Tuhan izinkan kita lakukan, senantiasa Tuhan anugerahkan bagi kita. Kita bersyukur memiliki Tuhan yang begitu setia, meskipun seringkali kita kedapatan sebaliknya. Kiranya Tuhan memberkati, segala kemuliaan bagi Tuhan.
Demikian persembahan pujian dari Komisi Pria. Tuhan pengawal yang setia, yang hilang dicari dan diselamatkan. Kiranya kita tetap setia mengikut Tuhan karena Tuhan begitu baik kepada kita. Tuhan memberkati Komisi Pria yang sudah menyampaikan pujiannya pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan adalah kekuatan dalam hidup kita. Kita mau wujudkan kasih Tuhan dalam hidup kita melalui kebenaran firman-Nya. Kita pujikan firman Tuhan, kita pujikan pujian Tuhan inilah hidupku. Tuhan inilah hidupku, kuserahkan padamu. Tuhan inilah hidupku, ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terang-Mu, jadikan kami terang-Mu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku, bagimu Tuhan seluruh hidup. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Jadikan kami terang-Mu, jadikan kami terang-Mu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Pada hambanya dipersilakan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, seperti pujian yang kami naikkan, kiranya Tuhan memakai setiap kami untuk membawa hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di tengah persekutuan ini, bersama-sama kami akan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan mari memberkati setiap kami, berkati firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan bersama. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, amin.
Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini bersama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema wujudkan kasih-Mu. Sebelum saya berkhotbah, saya mau menceritakan beberapa pengalaman yang terjadi beberapa hari lalu. Saya itu pesan makanan, biasanya saya pesan di Grab, tapi kali ini karena saya punya poin di Shopee Food, jadi saya mau coba-coba pesan di Shopee Food. Ini pertama kalinya saya pesan di Shopee Food. Nah setelah pesan, ternyata makanan yang datang itu tidak sesuai dengan yang saya pesan. Satu pun tidak ada yang sama. Saat itu saya pesan beberapa jenis jajan ya untuk ibadah pemuda minggu lalu. Tapi yang datang itu sangat-sangat beda. Dan saya kemudian coba hubungi tokonya, tapi tidak ada yang respon sama sekali. Akhirnya saya hubungi Mas Grab yang antar makanan itu. Kemudian dia katakan, coba kakak langsung ke tokonya. Saya kemudian langsung ke tokonya, tidak perlu spill tokonya ya. Saya kemudian ke sana, si mbaknya yang jaga, ternyata itu bukan yang punya toko ini ya. Dia adalah karyawan. Kemudian sang karyawan ini katakan begini, kakak mau komplain ya. Ternyata dia sudah tahu. Iya, kenapa makanannya kok bisa tidak sesuai? Terus dia katakan, iya, soalnya kata bos saya, masak saja bahan yang ada. Ternyata waktu saya order itu dia sudah tahu kalau bahan makanan itu tidak ada. Tapi bosnya katakan, sudah yang ada itu dimasak terus dikirim. Nanti kalau urusan dia mau cancel atau apa itu terserah dia. Waktu itu agak emosi ya. Terus saya katakan ke mbahnya, kok bisa begitu? Bosnya, terus dia katakan, ya sudah sering kali dia seperti itu. Nah di dalam keadaan seperti itu seharusnya kita bisa marah-marah begitu ya. Waktu saya sempat emosi juga, karena jamnya itu sudah mau ibadah pemuda ya. Saya masih di situ, masih ngurus jajan-jajan. Kemudian akhirnya uang saya dikembalikan, saya jalan pulang. Ketika dalam perjalanan pulang saya mikir ya, tadi itu sebenarnya saya bisa marah-marah, saya bisa komplain dengan nada yang tinggi, walaupun mungkin gak bisa juga ya. Tapi saat itu saya melihat terkadang di situasi begitu kita bisa marah. Tapi kita juga bisa pilih untuk tunjukkan kasih di tengah situasi yang seperti itu. Kita bisa wujudkan kasih di tengah situasi kita lagi marah-marahnya sekali. Nah pada pagi hari ini kita akan bersama-sama membahas tentang tema wujudkan kasih-Mu. Mari bersama-sama kita buka di dalam 1 Yohanes 3. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-18. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-18. Kita akan baca secara bergantian. Saya ayat 11, Bapak Ibu ayat 12, demikian hingga ayat yang ke-18. Dengan perikop kasih terhadap saudara sebagai tanda hidup baru. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Janganlah kamu heran, saudara-saudara, apabila dunia membenci kamu. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia, dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Saya akan bacakan ayat 18 sekali lagi. Anak-anakku, marilah kita mengasihi,
bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau berbicara tentang kasih atau cinta, itu suatu hal yang sangat-sangat menarik. Bahkan kalau kita ikut seminar atau ibadah, kalau temanya tentang cinta, apalagi anak-anak muda, wah itu dari awal sampai akhir, itu akan tidak ngantuk, itu akan senang sekali. Nah, karena kasih atau cinta itu suatu hal yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Dibutuhkan oleh manusia dari berbagai kalangan. Mulai dari anak kecil, pemuda, remaja, sampai orang tua, itu membutuhkan yang namanya cinta dan kasih. Bukan hanya membutuhkan, mereka juga berlomba-lomba untuk mewujudkan cinta itu kepada orang yang mereka kasih, orang yang kita kasihi. Nah, di dalam cara mewujudkan kasih kita terhadap sesama ini, terhadap orang yang kita kasih ini, terkadang kita itu menggunakan cara-cara yang salah, cara-cara yang keliru. Ini dua hal yang sering kali kita lakukan ya. Yang pertama itu adalah kasih yang hanya sekedar di mulut saja. Itu seringkali kita katakan, iya saya mengasihi kamu, tapi tidak ada tindakan langsung, tidak ada bukti langsung. Saya beberapa waktu lalu ditanya sama satu anak sekolah minggu, anak kelas kecil ya, dia tanya gini, Lausa itu cewek atau cowok? Terus saya bilang, menurut kamu apa? Terus dia jawab, saya bingung. Terus saya tanya, kenapa bingung? Terus dia bilang, soalnya langsung gak pakai anting. Terus dia bilang, kalau cewek itu pasti pakai anting. Saya bilang, oh iya, Lausa sekarang gak pakai anting karena telinganya Lausa lubangnya tertutup begitu. Saya melihat ternyata dia mau katakan cewek, itu berarti buktinya adalah dia pakai anting. Dan ternyata di dalam hal kasih pun, ketika kita bilang kita mengasihi, itu ada buktinya. Buktinya apa? Buktinya adalah tindakan langsung. Tapi seringkali kalau kita temukan di hari-hari ini, seringkali kita itu hanya bisa mengungkapkan, tapi sulit untuk menyatakan langsung di dalam tindakan kita. Kemudian yang kedua adalah kasih yang keliru. Bisa ditampilkan ya, kasih yang keliru. Kalau yang pertama tadi, mungkin kita sudah berhasil tunjukkan kasih sama orang lain, tapi ternyata kasih yang kita tunjukkan itu adalah kasih yang keliru. Kasih yang keliru itu kasih yang seperti apa? Kasih yang keliru itu bisa seperti kasih yang manipulatif. Kita mengasihi, tetapi kita mengharapkan orang itu memberi sesuatu sama kita. Atau kita mengasihi karena ada tujuan tertentu. Itu kasih yang keliru. Beberapa waktu lalu di berita itu sempat baru tanggal 9 kemarin, itu di berita ada seorang kakek yang berusia 73 tahun, berasal dari Blitar, namanya kakek Santoso. Dia ini membunuh istrinya, sudah sangat tua, dia bunuh istrinya, dan setelah dicari tahu alasannya adalah karena dia cemburu. Istrinya ini dikatakan itu dia berselingkuh dengan pria lain, berbagi kasih dengan pria lain. Kemudian dia membunuh istrinya karena setelah dicari tahu, dia katakan, saya itu sangat mengasihi istri saya. Makanya sampai saya membunuh dia. Karena perasaan cemburu yang begitu kuat di dalam diri. Kalau kita lihat alasan dia mengasihi, tapi membunuh. Ini salah satu bukti cinta yang keliru, kasih yang keliru. Mungkin kita sudah buktikan, tapi yang kita buktikan itu adalah keliru. Karena itu pentingnya bagi setiap kita untuk belajar kasih seperti apa sih yang harus kita wujudkan terhadap sesama kita. Kalau sekedar tunjukkan, kalau sekedar wujudkan, itu mungkin suatu hal yang cukup mudah bagi kita. Tapi bagaimana kita itu menunjukkan kasih yang baik, yang sesuai dengan firman Tuhan. Yang pertama adalah kasih yang nyata. Kalau kita lihat di ayat yang ke-18, di situ dikatakan Yohanes mengingatkan kepada jemaat bahwa marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan. Bapak Ibu mungkin pernah mendengar istilah lip service. Istilah yang sering kali digunakan untuk menunjukkan kepada orang yang kita yang bermulut manis ya,
Kita yang seringkali mengungkapkan kata-kata indah, kata-kata puitis, tapi kita tidak mampu menunjukkan itu di dalam tindakan langsung. Dan Yohanes katakan bahwa itu adalah hal yang keliru, itu adalah hal yang salah. Bahkan kalau Bapak Ibu lihat di dalam Yakobus 2 ayat 14-17, di situ Yakobus menunjukkan contoh yang sangat-sangat nyata. Yakobus katakan begini, memberikan sebuah contoh, sebuah kisah. Dia katakan begini, kita melihat rekan kita mau melakukan perjalanan jauh. Kita kemudian katakan, selamat jalan, kenakan kain dan makan sampai kenyang. Kita sekedar mengungkapkan itu tanpa memberikan kain hangat, tanpa memberikan makanan supaya bisa dimakan di perjalanan. Jadi kemudian Yakobus lanjutkan dengan kalimat, iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Demikian juga kasih. Kasih tanpa bukti nyata itu adalah sebuah omong kosong belaka. Yang Yohanes mau ingatkan kepada setiap kita, kasih yang harus kita nyatakan kepada sesama kita, itu adalah kasih yang tulus. Kasih yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Yang pertama, yang Yohanes ajarkan itu adalah kasih yang mau memberi. Kalau kita lihat di ayat yang ke-17, barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah tetap di dalam dia? Yohanes memberikan kepada setiap kita sebuah petunjuk ketika kita melihat sesama kita membutuhkan pertolongan dan kita tidak bertindak menolong, maka itu adalah sebuah kesalahan. Ada dua hal di sini yang ditekankan ya. Yang pertama, kita itu diberikan harta benda. Di ayat yang ke-17, mempunyai harta benda. Barang siapa punya harta benda, kemudian situasi kedua, kita diizinkan untuk melihat, mengetahui pergumulan saudara kita. Yang pertama, kita punya harta benda. Yang kedua, kita punya kesempatan untuk lihat sesama kita punya kekurangan, sesama kita punya kebutuhan. Nah, kita sudah punya dua-dua ya, punya harta benda, punya kesempatan melihat. Maka ketika kita punya dua hal ini, maka tidak ada pilihan lain selain kita bertindak untuk menolong sesama kita. Karena yang pertama, Tuhan kasih kita harta benda yang kita miliki sampai hari ini, itu tujuan salah satunya adalah untuk menolong sesama. Yang kedua, Tuhan kasih kita kesempatan untuk melihat kebutuhan sesama kita, untuk melihat keluh kesah sesama kita. Tujuannya adalah apa? Adalah supaya kita bertindak langsung menolong mereka. Terkadang ini suatu hal yang sulit untuk kita lakukan. Karena apa? Yohanes jelaskan di kata selanjutnya, karena kita menutup pintu hati untuk menolong sesama kita. Bapak Ibu, hati kita itu sumber dari segala perasaannya. Kita bisa marah, kita bisa benci sama sesama, kita iri, kita merasa cemburu, khawatir. Itu semuanya bersumber dari hati. Dan salah satu juga yang bisa kita rasakan adalah perasaan empati terhadap orang lain. Perasaan kasihan, perasaan ingin menolong, perasaan mengasihi, itu kita rasakan di dalam hati kita. Tapi kalau hati itu sudah kita tutup rapat-rapat, kita mau melihat orang susah seperti apapun, tidak ada rasa empati yang kita rasakan. Tidak ada lagi dorongan kita untuk menolong. Kenapa perasaan seperti ini bisa muncul? Kenapa kita itu tidak merasakan empati terhadap kebutuhan orang lain? Karena kita secara sengaja menutup pintu hati kita terhadap kebutuhan orang lain. Ini suatu hal yang sangat berbahaya ya, kalau kita biarkan itu terus terjadi. Pada akhirnya kita akan masa bodoh dengan kebutuhan orang lain. Kita akan masa bodoh dengan sesama kita yang membutuhkan pertolongan kita. Karena itu kalau hari ini kita mulai merasa, saya mulai tidak empati ya sama kesedihannya orang lain. Saya mulai tidak peduli ya dengan kehidupannya orang lain. Maka saat itu kita perlu berdoa supaya Tuhan murnikan kembali hati kita. Supaya ketika kita lihat sesama kita membutuhkan, kita merasa tersentuh. Ketika kita melihat sesama kita membutuhkan pertolongan kita, timbul rasa empati di dalam hati kita untuk menolong. Yang kedua itu adalah ketika kasih yang kita nyatakan itu juga adalah kasih yang
rela berkorban. Yohanes menunjukkan contoh yang sangat nyata ya, yaitu dari Tuhan Yesus. Yohanes katakan, Tuhan sudah berkorban bagi kamu, maka kamu pun harus berkorban untuk orang lain. Mungkin kita pikir begini ya, berkorban, memberikan nyawa untuk orang lain itu satu hal yang sangat susah. Mending tidak usah mengasihi sekalian deh, daripada kita harus mengorbankan nyawa kita untuk sesama kita. Tapi kalau kita lihat di ayat yang ke-17, di situ Yohanes katakan, tunjukkan kasihmu terlebih dahulu itu kepada saudaramu. Kata saudara di sini, ini lebih merujuk kepada saudara dalam ikatan darah. Ada ikatan darah, saudara keluarga, dan juga saudara di dalam Kristus, dalam komunitas-komunitas kecil. Jadi sebelum kita melakukan tindakan besar, menyerahkan nyawa untuk orang lain, lakukan dari yang paling kecil, yaitu memperhatikan orang-orang yang ada di sekitar kita, saudara kita, orang-orang yang membutuhkan mungkin di gereja, atau mulailah dari keluarga yang paling kecil. Kalau dari keluarga yang paling kecil ini kita sudah gagal menyatakan kasih, maka akan sulit untuk mewujudkan kasih kepada orang lain, bahkan sampai tahap mengorbankan sesuatu bagi mereka. Karena itu pada pagi hari ini, mari bersama-sama kita belajar seperti Yesus Kristus yang mau mengorbankan dirinya di atas kayu salib dengan tujuan mewujudkan kasih-Nya pada kita. Kalau kita melihat Yesus itu dua-duanya jalannya, selain dari kata-katanya, Yesus juga menunjukkan di dalam tindakan. Dari poin 1 tadi saya mau tekankan ya Bapak Ibu, jangan kita berpikir, kasih itu hanya ditunjukkan melalui tindakan, maka di dalam perkataan tidak perlulah, tindakan nyata langsung lebih perlu, perkataan tidak perlu. Tetapi kita juga diingatkan bahwa terkadang itu di situasi tertentu, orang itu butuh, kita itu menguatkan mungkin kata-kata, orang itu lagi sedih, kita perlu hadir dan menguatkan melalui kata-kata kita. Mungkin kita tidak perlu memberi sesuatu, tapi saat itu kita hadir dan menguatkan. Itu salah satu contohnya. Dan bukan hanya berhenti di dalam kita menguatkan melalui perkataan, tapi kalau kita bisa melakukan lebih, maka itu adalah suatu hal yang luar biasa yang Kristus inginkan. Kita belajar seperti Yesus Kristus, Dia menyatakan kasih-Nya melalui perkataan langsung. Kita bisa lihat di dalam Alkitab, banyak sekali Tuhan itu menunjukkan, aku mengasihi kamu, aku menyertai kamu, aku akan menjaga dan melindungi kamu. Itu perkataan yang banyak sekali kita temukan di sini. Tetapi Tuhan melakukan yang jauh lebih daripada itu, adalah Dia mewujudkan langsung. Kasih-Nya Tuhan itu diwujudkan langsung. Jadi kasih yang pertama yang harus kita wujudkan itu adalah kasih yang nyata. Yang kedua, kasih yang harus kita tunjukkan kepada sesama, itu adalah kasih yang benar. Ya, mungkin tadi poin 1 kita pikir, saya sudah mewujudkan kasih itu terhadap sesama saya. Tapi pertanyaannya, sudahkah kasih yang kita tunjukkan adalah kasih yang benar? Kalau kita lihat di ayat yang ke-18 bagian B, itu dikatakan, mengasihi bukan dengan perkataan atau lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Adakah kasih yang dinyatakan tidak di dalam kebenaran? Oh, banyak. Kita bisa lihat beberapa contoh. Bisa di slide selanjutnya. Ya, kasih yang manipulatif. Kita seringkali pikir kasih itu adalah segala sesuatu yang buat kita senang. Pokoknya orang buat perkataan orang lain atau tindakan orang lain itu buat kita happy, maka itu adalah kasih. Padahal belum tentu demikian. Terkadang hal-hal yang bikin kita senang, bikin kita happy, itu belum tentu sesuai dengan firman Tuhan. Nah, salah satu contoh kasih yang keliru yang seringkali kita temukan itu adalah kasih yang manipulatif. Kasih yang manipulatif ini adalah kasih yang kita itu berusaha menunjukkan kasih kita terhadap sesama, tetapi ternyata di dalamnya itu adalah ada maksud-maksud tertentu. Di dalamnya itu tidak ada ketulusan. Di dalamnya itu adalah kita ingin memanfaatkan orang yang kita kasihi. Kita mungkin memberi sesuatu, tetapi kita ingin
melakukan sesuatu terhadap orang itu, atau kita ingin orang itu menuntut balas. Itu yang namanya manipulatif. Atau yang kedua itu kemunafikan. Kita menunjukkan seolah-olah kita itu mengasihi, tapi sebenarnya tidak demikian. Itu kasih yang keliru. Kemudian yang ketiga ini bucin. Nah, anak-anak muda ini mungkin pikir, wah langsung bucin itu nggak salah ya, bucin itu seru, langsung nggak tahu asiknya bucin sama si doi gitu ya. Bucin itu dalam kepanjangannya adalah budak cinta ya. Itu seringkali digunakan untuk menggambarkan situasi anak muda yang sedang dimabuk cinta ya, sedang dimabuk asmara, cinta saking cintanya, begitu cintanya sampai mengabaikan prinsip-prinsip kebenaran. Padahal dua-duanya tahu bahwa hal yang akan mereka lakukan di dalam relasi itu adalah hal yang salah. Tetapi karena begitu sayangnya, begitu cintanya, mereka melakukan hal-hal yang tidak seharusnya. Ini seringkali kita temukan di dalam dunia anak-anak muda hari ini ya. Kita anak-anak muda perlu diingatkan soal hal ini. Terkadang kita pikir kita mengasihi pasangan kita, kemudian kita memberikan semua atas nama cinta ya. Oh, saya cinta, saya mau memberikan semua. Padahal kita sedang mengabaikan yang namanya kebenaran. Kita mengasihi, tapi tidak mengasihi dengan benar. Atau bukan hanya anak muda ya, di dalam orang tua pun kita sering melakukan hal ini. Kita begitu mengasihi anak-anak kita sampai seketika anak kita berbuat salah, kita tidak berani bersifat tegas. Karena takut menyakiti, karena takut anak-anak kita tersinggung. Akhirnya kita seolah-olah membuktikan kasih, kita seolah-olah mewujudkan kasih, tetapi kita sedang mengabaikan kebenaran. Ini satu hal yang harus kita perhatikan, kasih yang keliru. Kemudian yang keempat itu romantisisan ya. Romantisisan itu saya ketika cari maknanya, romantisisan itu adalah sekedar kata-kata tanpa komitmen. Itu orang yang ketika jatuh cinta itu semua puisi itu dikeluarkan. Semua kata-kata gombal, kata-kata manis, kata-kata puisi itu dikeluarkan, tetapi di dalamnya tidak ada komitmen yang kuat. Ada berita juga, saya sering melihat berita ya, ada berita seorang ibu, masih di bulan yang sama juga, bulan ini, dia buang anaknya, seorang ibu membuang anaknya di stasiun bis. Dia membuang anaknya dan di dalam gendongan anaknya ketika dia buang itu dia menyertakan sebuah surat. Di dalam surat itu dia katakan bahwa dia sangat mengasihi anaknya. Dia sangat mengasihi anaknya tetapi sangat disayangkan dia tidak bisa menjaga memelihara anaknya karena kendala biaya, dan anak ini memang dari hasil pernikahan luar nikah. Kemudian di dalam surat itu juga dia katakan supaya orang yang akan menemukan anak ini bisa mengasihi anak ini dengan baik. Mengasihi anak ini seperti dia mengasihi anaknya. Tapi kalau kita lihat apakah itu benar-benar kasih? Kita tidak tahu masalah apa yang dialami sama ibu ini sampai dia harus membuang anaknya, mungkin masalah ekonomi atau masalah yang lainnya. Tapi kita melihat bagaimana kasih yang hanya sekedar kata-kata ya, kasih yang tidak berani mau berjuang, kasih yang tidak berani mau berkorban. Kasih yang sekedar kata-kata belaka. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terkadang kita pikir kita sudah tunjukkan kasih, tapi belum tentu kasih itu benar, belum tentu kasih itu sesuai dengan firman Tuhan. Maka kasih yang sesuai dengan firman Tuhan itu kasih yang seperti apa? Kata kebenaran di sini, ya, kata kebenaran di sini di dalam bahasa Yunaninya adalah aletheia. Bapak Ibu semua pasti tahu kata ini karena sangat terkenal di kalangan GKT ya. Aletheia. Aletheia itu berarti sesuatu yang benar, sesuatu yang kebenarannya itu absolut, tidak bisa diganggu gugat lagi. Dan di dalam mitologi Yunani, Aletheia itu adalah nama dari dewi kebenaran. Jadi dewi kebenaran ini tugasnya adalah melawan yang namanya kemunafikan, melawan yang namanya manipulatif. Ini tugas dari dewi kebenaran. Dan kata yang sama, kata aletheia, ini juga digunakan oleh Yohanes untuk mengingatkan kita supaya kasih yang kita tunjukkan itu adalah kasih yang aletheia.
kasih yang benar, yang di dalamnya tidak ada manipulatif, di dalamnya tidak ada kemunafikan, di dalamnya tidak ada kepura-puraan, di dalamnya tidak ada kata-kata yang hanya sekedar kata-kata manis belaka tanpa komitmen yang kuat. Jadi kasih yang harus kita tunjukkan selain kasih yang nyata itu harus kasih yang benar. Kasih yang nyata itu harus kasih yang benar, kasih yang sesuai dengan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kasih yang benar, kasih yang sesuai dengan firman Tuhan, ini sudah ditunjukkan oleh Yesus Kristus ketika di atas kayu salib. Kalau kita lihat di ayat yang ke-16, di situ dikatakan Kristus mengorbankan dirinya bagi setiap kita. Kalau kita lihat kasih Kristus, itu kasih yang sangat-sangat tulus. Di dalamnya itu tidak ada kemunafikan, tidak ada manipulatif, tidak ada kata-kata tanpa komitmen. Jadi kasihnya Tuhan itu benar-benar kasih yang kuat, kasih yang tulus. Nah, kita itu diajarkan oleh Yohanes untuk meneladani kasih yang demikian. Kasih yang benar-benar bersih, kasih yang benar-benar kuat, kasih yang berdasarkan kebenaran. Itu yang harus kita tunjukkan kepada sesama kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kiranya kita di dalam mengasihi sesama, itu juga harus memperhatikan yang namanya kebenaran. Secinta apapun kita mungkin sama anak kita, sama pasangan kita, terhadap mungkin suami istri atau yang berpacaran. Secinta apapun kita sama orang yang kita kasih, kalau yang harus kita lakukan terhadap dia itu tidak sesuai dengan kebenaran, maka ingat itu adalah cinta yang keliru. Itu adalah cinta yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Itu adalah cinta yang salah. Saya mau menekankan untuk anak-anak muda, ini suatu hal yang sangat-sangat menjadi godaan anak-anak muda hari ini ya. Terkadang itu kita diminta untuk mewujudkan kasih kita ya. Kalau kamu cinta, kalau kamu sayang, berikan semua begitu ya. Dan kalau kita tidak mendasarkan kasih kita dengan kebenaran firman Tuhan, kita pada akhirnya melakukan hal-hal yang tidak seharusnya atas dasar cinta. Padahal cinta yang sedang kita tunjukkan adalah cinta yang salah, cinta yang keliru, cinta yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Karena itu kita belajar bersama-sama di slide terakhir. Ya, kita belajar bahwa kasih yang benar itu kasih yang lahir dari hati yang benar. Kita tidak mungkin mengasihi orang lain dengan benar tanpa hati kita terlebih dahulu dibenarkan oleh Yesus Kristus. Dan hati yang benar itu adalah hati yang sudah ditebus oleh Yesus Kristus. Saya percaya bahwa setiap kita itu sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita percaya bahwa penebusan Tuhan itu terjadi kepada setiap kita, menebus hati kita, membersihkan hati kita, sehingga hati kita yang sudah dipulihkan oleh Tuhan, itu mampu untuk mengasihi juga dengan benar, seperti Kristus mengasihi setiap kita. Ini adalah sebuah tindakan yang harus kita tunjukkan kepada sesama. Selain tindakan yang nyata, kita juga menunjukkan tindakan kasih yang benar. Dan kita sumber dari belajar semua ini adalah dari Yesus Kristus. Yesus Kristus ketika mati di atas kayu salib, kasihnya itu dia nyatakan, dia wujud nyatakan secara langsung, dan kasih yang diwujud nyatakan adalah kasih yang murni. Di dalamnya tidak ada kemunafikan manipulatif atau ingin memanfaatkan, tidak ada sama sekali. Kasih yang tulus yang Kristus tunjukkan kepada kita, itu yang seharusnya membuat kita setia mengasihi sesama kita, mulai dari yang terdekat sampai kepada orang-orang yang ada di sekitar kita yang ada di luar. Kiranya perenungan firman pada malam hari ini, pada pagi hari ini, 2 poin, mengasihi dengan cara diwujud nyatakan langsung, mengasihi dengan cara diwujud nyatakan melalui kebenaran, menolong kita untuk mewujudkan kasih yang benar, kasih yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan untuk kasih Tuhan yang begitu besar di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena Tuhan mengasihi kami dengan kasih yang murni, kasih yang tulus, kasih yang tidak mengharapkan imbalan apapun. Kiranya kasih yang tulus dan murni yang telah kami terima ini juga menjadi motivasi, menjadi pendorong bagi kami
untuk menunjukkan kasih, mewujudkan kasih yang baik terhadap sesama kami melalui tindakan langsung dan juga melalui kasih yang benar. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan terus menolong kami mewujudkan kasih kami terhadap sesama seperti Kristus mengasihi setiap kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Kita telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, Tuhan memberkati hamba-Nya. Kita akan memberikan persembahan syukur kita. Ibrani 6 ayat 10 berbunyi, sebab Allah bukan tidak adil, sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasih-Mu yang kamu tunjukkan terhadap nama-Nya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Sambil kantong persembahan dijalankan, kita muliakan Tuhan dengan pujian Allah kita ajaib dan besar. Kita ajaib dan besar, Allah yang ajaiblah, Allah yang cinta kita semua, berkati dengan limpah, Allah yang ajaiblah, Allah kita ajaib dan besar, Allah yang ajaiblah, Allah yang cinta kita semua, berkati dengan limpah, Allah yang ajaiblah, Allah kita ajaib, Allah kita ajaib dan besar. Allah kita ajaib dan besar, Allah yang ajaiblah, Allah yang cinta kita semua, berkati dengan limpah, Allah yang ajaiblah, Allah kita ajaib dan besar, Allah yang ajaiblah, Allah yang cinta kita semua, berkati dengan limpah, Allah yang ajaiblah, Allah kita kita ajaib dan besar, Allah yang ajaiblah, Allah yang cinta kita semua, berkati dengan limpah, Allah yang ajaiblah. Jemaat silakan berdiri. Kita ajaib dan besar, Allah yang ajaiblah, Allah yang cinta kita semua, berkati dengan limpah, Allah yang ajaiblah, Allah kita ajaib. Doa persembahan akan dipimpin oleh Bapak Edi Sunarko. Bapa surgawi, Tuhan yang kami kenal, Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Tuhan mengasihi kami tiada batas dan tanpa syarat. Kami adalah manusia yang sepatutnya dihukum, tetapi Tuhan mengasihi kami. Bagaimana firman-Mu yang sudah diuraikan, patutlah kami bersyukur ya Tuhan dalam seluruh hidup kami. Kami kembalikan bagi kemuliaan Tuhan. Juga Tuhan berkenan menerima persembahan uang yang sudah kami kumpulkan ini. Tuhan kiranya melalui persembahan ini, kemuliaan Tuhan, pekerjaan Tuhan makin bisa dilakukan dengan benar. Tuhan berkati dengan hikmat untuk hamba-Hamba-Mu yang mengelolanya. Ajar kami juga Tuhan mempersembahkan hidup kami sebagai kesaksian yang nyata, sebagai wujud kasih kami kepada sesama dan juga kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, menyerahkan akan hidup dan persembahan kami ini di dalam nama kasih-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.
Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita kembalikan pujian, syukur, dan hormat hanya bagi nama Tuhan. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkah. Amin. Marilah kita pulang. Kita nyatakan kasih Kristus kepada setiap orang, secara khusus kepada saudara-saudara seiman. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, kiranya anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kiranya penghiburan pertolongan dari Allah Roh Kudus akan menyertai hidupmu sekalian, menolong hidupmu sekalian untuk mewujudkan kasih Kristus di dalam kehidupanmu. Kasih-Nya, anugerah-Nya kita alami mulai pagi hari ini sampai Maranatha. Ya Tuhan, datanglah segera. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali dan mengambil saat teduh. Ibadah kita telah selesai. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan inilah hidup. Tuhan, inilah hidupku, ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi jadikan kami terang-Mu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku bagi-Mu, Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan
sampai